fungsinya, kemudian aplikasi dari fungsinya. Jadi pertanyaannya adalah berapa hasil nilai fungsinya, tapi dalam bentuk aplikasi. Oke, mungkin yang ini akan aku bahas sedikit, aku akan bahas 2 soal, semoga bisa. Jadi yang perlu teman-teman pahami pertama, kasusnya dulu, yang terjadi seperti apa. Yang soal ini, mahasiswa FEB menggalang dana, kemudian mendapat supplier, berarti mereka beli t-shirt-nya dengan harga ini. Tapi kalau dalam skala besar, kalau yang belinya sampai 100 t-shirt atau lebih, itu dikasih harga 12 juta untuk 100 t-shirt, per 100 t-shirt. Tapi kalau misalkan lebih, ada nilai lebihnya, misalkan 130, 131. Nah, yang lebihannya itu dihargai 130. Terus dalam satu periode pemasaran dibatasi maksimal 450. Oke. Nah, pertanyaannya adalah tuliskan formula untuk menghitung total harga. Oke. Nah, berarti kalau di sini, ini kan menghitung total harga. Berarti harusnya kalau teman-teman sudah, teman-teman ekonomi kayaknya sudah sangat familiar menghitung seperti ini. Tapi mungkin untuk menuliskannya dalam fungsi yang nanti perlu kita cek. Jadi kalau misalkan ini kan intinya, oh teman-teman kalau belinya kurang dari 100 ya, nanti harganya adalah kita kalikan dengan 150.000. Jadi kalau misalkan X-nya itu adalah banyaknya t-shirt yang dibeli, maka berarti harganya, ya berarti kalau misalkan beli beli t-shirt-nya kurang dari 100 ya berarti nanti kita kalikan banyaknya t-shirt tadi dengan 150.000. Kalau misalkan dia lebih dari 100, belinya lebih dari sama dengan 100 ya, 100 juga ikut, berarti setiap 100 itu nanti kita hargai 12 juta atau 120.000 kali 100 itu ya. Terus sisanya kita hargai 130. Nah, nulisnya gimana coba? Nah, di sini tulis pakai seperti ini. Nah, teman-teman familiar nggak sama bentuk fungsi seperti ini? Ada yang tahu? Pertama kali lihat, Kak. Oke. Itu yang floor ceiling itu kan, Kak? Ya, benar benar. Ini yang floor ceiling. Jadi kalau yang bawah floor, yang atas ceiling. Secara harafiah aja, floor itu lantai, ceiling itu plafon gitu ya. Jadi kayak kalau di bawah berarti dia floor. Nah, artinya juga sebenarnya secara harafiah kalau floor itu berarti ke bawah, yang ceiling itu ke atas. Jadi kalau misalkan kita bagi, kalau nilai ceiling floor itu kita mau supaya hasilnya itu benar-benar bulat. Jadi contohnya tadi 131. Kan kita nggak tahu tuh, dia udah berapa kali 100 ya, gitu. Kalau misalkan kita secara secara ngelihat sih bisa gampang ya, kita lihat langsung, oh depannya satu, oh berarti ya berarti satu. Kalau misalkan 290 berarti ya depannya 2 ya berarti 2. Tapi dalam matematika berarti nulisnya gimana? Nah, ini biasanya kita tulis pakai floor, itu berarti hasil baginya kita cari bilangan bulat yang ada di bawah dia persis. Bilangan bulat yang ada di bawah dia persis. Jadi misalkan 2,9. Nilai floor-nya berapa?
Nah, kalau tadi X-nya lebih dari sama dengan 100, dan satu kali pembelian itu maksimal 450, ya maksimal sebanyak 450, berarti kita dalam satu periode cuman bisa beli sampai 450. Nah, dari situ berarti intervalnya dari 100 sampai 450, nilainya berapa? Nilainya yang tadi kita sudah hitung tadi. Yang ini. Tinggal kita tuliskan 30.000 X kurangi 1 juta kali keluar dari X per 100. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Jelas? Aman? Aman apa? Ada yang tanyakan? Aku masih nggak paham tentang nilai floor tadi, Kak. Itu maksudnya apa, Kak, yang X per 100 ya? Oke. Jadi nilai floor-nya itu adalah kita mau mencari, ya kan? Jadi, dulu. Kan tadi kita mau mencari formula untuk menghitung total harga. Jadi nilai fx kita, nilai fungsi kita itu outputnya harus total harga. Berdasarkan banyaknya t-shirt yang dibeli. Berarti nilai inputnya, nilai X-nya itu harus banyaknya t-shirt yang dibeli. Kalau X-nya kurang dari 100, oke gampang. Langsung X-nya kita kalikan 150.000. Tapi kalau X-nya lebih dari sama dengan 100, 100 ke atas, berarti kan kita perlu cek dulu nih. Yang pertama kita cek ada sebanyak berapa 100. Kan dia harus berlaku kelipatannya. Berlaku kelipatannya. Jadi berlakunya kalau 100, 200, 300 gitu. Kalau 130 ya nggak bisa. 30-nya harus ikut harga yang 130.000. Nah, gimana caranya kita cari suatu nilai X itu udah berapa kali 100? Gitu. Nah, caranya adalah, jadi kita harus bagi dia dengan 100 kan. Kita harus bagi dia dengan 100, supaya kita tahu dia udah 100 ke berapa. Jadi contohnya tadi 130, kita bagi dengan 100, dapatnya 1,3. Berarti dia 100 ke berapa? 100 ke 1. 1,3-nya nggak dihitung, karena dia belum nyampe 100 kedua. Nah, konsep seperti itu ada di fungsi ceiling atau fungsi floor, sorry. Fungsi floor tuh kita bulatkan dia ke bawah. Lebih apa gitu ya? Kita bulatkan dia ke bawah. Kalau fungsi ceiling berarti kita bulatkan dia ke atas. Oke. Jadi kalau misalkan 1,31 dia sudah berapa kali 100? Dia satu. Yang kita mau kan angka satunya itu. Maka dari itu kita X dibagi 100 karena X-nya kan input dari berapa total t-shirt yang kita beli. Kita nggak tahu X-nya berapa. X-nya ya terserah tergantung inputnya. Nah, habis itu kalau kita mau cari dia sudah 100 ke berapa, harus kita bagi dengan 100. Permasalahannya adalah kalau kita bagi aja berarti pasti masih ada komanya. Secara bulat, dia udah 100 ke berapa harus kita bulatkan ke bawah. Nah, bulatkan ke bawah itu pakai fungsi seperti ini. Fungsi floor. Nah, gitu. Jadi fungsi floor itu cuman representasi dari pembulatan ke bawah. Jelas enggak? Oke. Oke, aman ya. Jadi ini cuman menandakan bahwa X per 100 itu dibulatkan ke bawah. Udah, itu aja. Ya, nanti kalau ada yang selling itu berarti dengan A, ini A dibulatkan ke atas. Jadi kalau kalian nanti akan menggunakan pembulatan, pakailah bentuk fungsi selling atau floor ini. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan yang lain? Aman? Oke, kalau nggak ada, berikutnya ketika ditanyakan berapa total biaya, ini berarti tinggal kalian masukkan ke dalam fx tadi. Karena fx tadi itu kan sudah fungsi yang mau menghitung total biaya, total harga. Jadi
ketika kita masukkan X-nya adalah banyak t-shirt yang dibeli, 50, 100, 150, 200, nilai FX-nya sudah menunjukkan total harganya. Ini udah tinggal dimasukkan aja. F50 berapa? Kita hitung, kita masukkan. F100 berapa? Dan seterusnya. Ini jauh lebih gampang karena tinggal disubstitusi terus dihitung. Oke, jelas? Aman? Oke, kalau belum ada pertanyaan, yang berikutnya di sini ditambah kasusnya. Di sini yang dicari adalah fungsi yang menghitung total keuntungan. Kalau tadi baru total harga, yang sini total keuntungan. Ini lebih mudah buat teman-teman ekonomi harusnya karena di sini dipatok ya sudah dia dijual 160.000 dan diasumsikan t-shirtnya habis terjual semua. Ya, berarti keuntungannya ya tinggal harga jualnya kita kurangi dengan harga belinya. Harga jualnya berarti 160.000 dikalikan dengan X. Oke, berarti X itu adalah t-shirt yang dipesan dalam satu periode dan asumsinya adalah semua t-shirt yang dipesan itu habis terjual, berarti ya sudah 160.000 dikalikan dengan X. Kemudian dikurangi dengan total harga yang dibeli tadi, total harga pesan beli t-shirtnya. Belinya t-shirt tadi adalah FX, fungsi yang di atas. Jadi sudah dapat GX adalah 160.000 dikalikan dengan X dikurangi FX. Nah, ini lebih dijabarkan lagi, tinggal dimasukkan FX-nya tadi apa. Ini sama persis di atas, kita masukkan FX-nya di atas, terus disederhanakan. Ini sederhanakan biasa. 160.000 dikurangi 150.000 jadi 10.000 dikali X. Yang ini 160.000 dikurangi dengan 130.000 X. Dengan 130.000 X. Jadi 30.000 X. Kemudian yang di sini tadi minus 1 juta. Di sini minus lagi, kena minus lagi berarti jadi plus, plus 1 juta. Sudah, itu saja. Lebih mudah kan daripada yang soal nomor 1. Oke, dan yang soal nomor 2 apakah ada pertanyaan? Jelas? Ada pertanyaan enggak? Nomor 2. Atau ada yang masih bingung enggak? Jelas, oke. Oke, kalau sudah jelas kita coba cek soal yang bentuknya lain ya. Jadi biasanya soal yang lain itu ada yang bentuknya pajak progresif, kemudian harga supermarket dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang pajak itu biasanya ada yang dikenakan berapa persen itu belum diketahui. Jadi disuruh cari dulu. Nah, kalau kayak gitu berarti kita cek dulu di sini. Ini kan pertama kita baca dulu soalnya. Penghasilannya kalau sampai 1.300 pajaknya 20%. Kalau yang kedua pajaknya lebih dari 1.300 itu yang 1.300 pertama ini kan sebagai tambahan untuk poin satu berarti poin satunya itu dia kena dulu. Jadi dari sampai 1.300 uangnya itu kena dulu 20%. Terus selisih antara jumlah penghasilan dengan penghasilan 1.300 tadi, jadi selebihnya itu dikenakan pajaknya R%. Kemudian yang ketiga, kalau lebih dari 3.900 berarti yang 1.300 kena 20%, yang 3.000 sampai 3.900 dikurangi 1.300 itu kena yang R%. Terus yang sisanya, yang lebihannya dari 3.900 tadi, dikenakan 40%. Nah, ini yang pertama dicari dulu nilai R-nya, baru kita buat fungsinya. Jadi yang pertama diketahui Pak Jum itu penghasilannya 2.100. Kemudian pajaknya 460. Berarti sudah dituliskan aja dulu. Sebenarnya kalau teman-teman mau nulis
fungsinya langsung boleh, cuman ini jauh lebih ringkas kalau diselesaikan dulu saja. Jadi ini 460 tadi nilai pajak yang dibayar. Dan kita tahu 2100 adalah penghasilannya. Karena 2100 berarti kita ambil yang kedua kasusnya. Yang sampai 3900. Tapi sudah lebih dari 1300. Berarti tadi 1300-nya kita kenakan 20% dulu. Kemudian lebihannya dari 1300, berarti 2100 dikurangi 1300, kita kenakan dengan R%. Kemudian ini sudah kita hitung 1300 kali 20%, itu 260. Kemudian 2100 kurangi 1300, 800 dikali R%. Nah, 800 kali R% itu kan ini 800 dikali R per 100 gitu ya. Ini bisa kita coret. Bisa kita dapatkan di sini 8R. Yang 260 kita pindah ke kiri. Misalnya tinggal 200. Jadi R-nya dari 200 per 8. Ini kita dapatkan R-nya 25. Jadi R persen ya berarti 25%. Oke, nah dengan cara yang mirip, jadi ini kan mirip kan sebenarnya. Ini kan sebenarnya kita menghitung nilai fungsi yang sebelah kanan ini, itu kita nilai fungsi ketika nilai penghasilannya itu di antara 1300 dan 3900. Nah, kalau di fungsi berarti kita kerjakan yang lebih umum. Jadi di sini kan kita belum tahu tuh nilai penghasilannya berapa. Jadi kita tulis fx, x-nya itu berarti penghasilannya, fx-nya adalah nanti menunjukkan hasil pajak yang harus dibayar. Nah, berarti tadi bagi kasusnya adalah 3, karena ada 3 kasus tadi kan. Ketika x-nya 0 sampai 1300, ketika 1300 sampai 3900, atau lebih dari 3900. Caranya sudah, kalau dia sampai 1300 tadi, berdasarkan yang pertama, ya udah dikenain 20% aja. Kalau yang sampai 3900, itu 1300-nya dikenakan 20%, tapi sisanya sudah dikenakan 25%. Sisanya berarti adalah nilai dari X-nya dikurangi dengan 1300. Kalau yang sudah lebih dari 3900, berarti 1300-nya dikenain 20%. Kemudian, karena dia sudah lebih dari 3900, berarti kan sudah mencapai 3900 nih. Nilai 3900 minus 1300-nya berarti ya sudah jelas dia nilainya nanti jadi berapa itu? 2600 ya. 2600-nya berarti dikalikan dengan 25%. Kemudian sisanya, sisa dari 3900-nya itu baru dikenakan 40%. Udah, kayak gitu aja. Jadi nanti tinggal disederhanakan. Sederhanakan ini, kemudian ini yang bisa dihitung, 20% dikali 1300 kan sudah bisa dihitung. Angka semua itu. Nah, ini hasilnya berarti 260 ya. 260, kemudian 25% dikali 1300 itu hasilnya, kayaknya itu. Nah, ini 325. Berarti hasilnya minus 325 ditambah 260. Kita peroleh minus 65. Yang ini kita hitung juga semua yang sudah dalam bentuk angka kita sederhanakan. Oke. Ini 260, kemudian ini tadi 25% dari 2600. Ya kan? Ini 2600 ya. Ini 2600. Kemudian di sini 40% dikalikan dengan 3900. Maka kita akan peroleh nih 260 ditambah 650 dikurangi dengan 1560. Oke, jadi yang sini 2600 kali ini 650. Yang bagian belakang 40% kali minus 3900 yang belakang. Jadi kita peroleh ini minus 650. Dan nanti sisanya bisa diselesaikan. Karena fungsinya sudah dapat. Jadi krusialnya di titik mencari fungsinya dulu. Nanti sisanya tinggal kita inputkan nilai X ya, nilai penghasilannya ke fungsi yang sudah kita bentuk.
Gitu. Apakah ada pertanyaan? Jelas? Kak, Kak. Kak, Oke. Wah, yang pertanyaan. 25% X min Mhm. 65 itu dikurung atau dipisah itu, Kak? 25% yang mana? Minus Yang 65 yang itu. ya, Ini nggak ada kurung. Ini kan nilainya berarti dikurang 65 gitu doang. ya dikurang 65. Ini kan hasil dari perhitungan yang angka ini. Ini kan 25% kali X. Hmm. Kemudian sisanya ini kan 20% kali 1.300 itu dapatnya 260. Kemudian yang 25% dikali minus 1.300 itu dapatnya adalah 325. Nah, dari situ berarti kita dapatkan 260 dikurangi 325, hasilnya adalah 65. Jadi itu udah dipisah 25%, Oh, berarti dikurang gitu aja ya. ya dikurangi 65. Oke, pertanyaan lagi? Rumah aku akhiri. Oke, kalau sudah tidak pertanyaan, ini aku kirimkan kontak, bisa di-copy dulu. Dikirim ke grup juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, nanti pembahasan yang kita bahas pada hari ini nanti akan aku kirim di Drive, dan nanti dicek Drive-nya. Kemudian, seperti yang